Wah, keputus ya? Sorry. Keputus, saudara. Wah, sorry. Keputus ya. Mungkin kita berbeda untuk sekarang. Ini karena LCD saya ini agak error. Jadinya memang nggak apa-apa lah ini. Nggak apa-apa lah kita split dua aja ya. Kita memang berbeda untuk sekarang ya dalam pilihan politik. Ya, tapi percayalah satu saat kita pasti akan bersatu kembali. Percayalah. It's all about time. It's all about time and all about interest. Namanya politik itu hanya soal waktu dan soal kepentingan. Benar yang disampaikan oleh Pak Ganjar Pranowo. Politik itu hanya soal kepentingan kok. Nggak lebih. Mungkin Noel kepentingan politiknya yang tadinya dukung Pak Ganjar Pranowo bikin Ganjar Mania, lalu berbelok ke Pak Prabowo bikin Prabowo Mania 08, kemudian diangkat menjadi Wakil Menteri Tenaga Kerja mendampingi Pak Yasirli ya. Karena ada kepentingan lain ya. Politics is all about interest, teman-teman. Kepentingannya aja yang beda. Ya bisa jadi si Noel punya kepentingannya sendiri gitu, teman-teman. Tapi percayalah, suatu saat kita pasti bisa bersatu kembali kok. Mungkin kita berbeda untuk sekarang, tapi suatu saat kita pasti akan bersatu kembali. Percayalah, it's all about time. Hanya soal waktu kok. Percaya deh. Gak mungkin enggak. Percayalah. It's all about time. Saya ke Alfamart dulu ya. Karena saya kepo dengan Telkomsel bikin paket apa gitu. Saya mau tanya berapa. Nanti kita sambung lagi ya, insya Allah. Iya, welcome back. Jadi ternyata itu adalah kayak itulah semacam checkpoint gitu. Kalau kita mau beli paketannya Telkomsel gitu, mau nggak mau ya udah mesti beli kartu perdananya dulu. Ini bekas kolam renang Bintaro Jaya sekarang jadi The Forum. Ada lapangan basketnya sekarang. Ada lapangan basketnya, ada lapangan sepak bolanya. Ya ada banyak lah pokoknya ini. Jadi The Forum. Dan dia juga punya kantor untuk disewakan. Kali ada yang minat, datang aja. Jadi kawan-kawan semuanya ya, ayo coba latihan gratis 1 kali ya. Untuk siapa itu? Oh, latihan seni ya, Aditya Agumai. Jadi ginilah ya teman-teman ya. Kalau dalam pemikiran saya pribadi ya, ya namanya beda dalam pilihan dan pandangan politik sih itu fine aja ya. Cuma kalau mungkin kan teman-teman ini kan ya seperti mana yang disampaikan teman saya ya, itu kan masih terbelenggu dengan politik yang membawa perasaan, politik baper gitu loh. Padahal kembali lagi saya mau menegaskan bahwa politics is all about interest. Politik itu hanya masalah kepentingan. Nggak ada politik yang tidak berbasis pada kepentingan. Ya, saya mau tegasin itu aja dulu. Politik itu
hanya kepentingan kok. Makanya bisa jadi kepentingan Noel berbeda, kepentingan kami-kami yang hadir di acara itu berbeda. Yang hadir di acara itu tidak semuanya adalah alumni pendukung Ganjar Mahfud seperti saya, Novi Bule, Benny Ramdhani dan seterusnya. Enggak. Ada juga yang alumni Amin, Anies Muhaimin di situ. Ada beberapa kawan saya Anies Muhaimin ada juga di situ. Ya. Jadi bukan tapi kan kalau kita bicara sekarang ya, sekarang udah nggak ada lagi 1, 2, 3 Amin, Prabowo Gibran, Gama, nggak ada. Udah kita bersatu aja gitu. Tapi ya kembali lagi teman-teman itu ya masih menyimpan luka lama lah terhadap Noel, dan itu fine, manusiawi. Itu sangat-sangat tolerable, sangat-sangat bisa dimaklumi dan bisa ditoleransi gitu. Dan itu fine, sekali lagi nggak apa-apa. Apa alasan yang mendorong saya harus marah? Enggak. Saya ketawa aja, lepas. Ya, apa yang saya tertawakan? Statementnya, argumennya. Banyak logical fallacy. Dan sikapnya. Itu yang saya tertawakan. Tapi saya dengan Noel secara pribadi nggak ada masalah. Ngapain diseriusin? Ya, sudahlah. Ya. Namanya politik is all about interest. It's all about gaining power. Ya. Politik itu ya soal kepentingan dan soal mendapatkan kekuasaan. That's it, simple. Kalau teman-teman Amin ya menggunakan doktrin berpolitik untuk mewujudkan Indonesia berkah sebagaimana disampaikan oleh Gurunda Fadilat Syekh Kiai Haji Abdullah Hehamahua Hafizahullah, kami yang dari alumni Ganjar Mahfud menggunakan doktrin berpolitik adalah untuk melakukan perbaikan atas perbaikan dan berkhidmat untuk rakyat, ya itu sah-sah saja. Kenapa harus dibantah? Begitu teman-teman. Itu kalau pandangan saya. Masalah suka tidak suka, senang tidak senang, ya itu wajar lah. Gitu. Oke. Iya, saya ini iseng-iseng mau cari kartu perdananya Telkomsel dulu nih kebetulan. Di sini ada 2 rumah dijual, cuman entah kenapa saya nggak begitu tertarik ya. Iya, nggak begitu tertarik saya. Jadi itulah teman-teman. Nah, yang menjadi concern saya sebenarnya bukan itu. Urusan Noel biarlah itu adalah urusan beliau sendiri. Beliau adalah orang yang sudah tua, sudah dewasa. Ya, saya yakin beliau tahu mana yang benar, mana yang salah ya. Dan mudah-mudahan aja ya darah Yesus berkuasa buat Noel. Semoga agar si Noel ini dapat memperbaiki dirinya pada waktu-waktu yang akan datang. Amin, kita doain aja. Oke, teman-teman semuanya, tapi sebenarnya bukan masalah Noel yang pengen saya address. Yang pengen saya address itu sebenarnya satu,
Kadang-kadang teman-teman ini kelakuannya nauzubillah summa nauzubillah. Begitu lihat makanan ya, banyak yang pada nggak kebagian karena diembatin semua. Kayak kan saya beli kemarin, beli makan di luar acara. Ya karena pada diembatin semua itu makanan. Ada yang satu piring sampai penuh banget, nggak bagi-bagi orang, habis jadi makanannya. Habis makanannya, seperti nggak makan sebulan gitu loh. Atau mungkin orang pada sindrom kali, wah gua bawa makanan dari hotel nih, ini gini. Apa ya, sindrom show off. Wah gua bawa ini makan dari hotel nih, pasti enak nih apa segala macam gitu kan. Saya bilang alah peret. Ya, saya bilang peret dalam hati. Iya, karena apa ya, buat saya tuh menjijikan ya, menjijikan, disgusting. It is really disgusting. Menjijikan banget. Banyak yang nggak kebagian. Orangnya yang datang banyak, tapi makanannya dikit. Orang udah pada kelaparan kali ya. Bahkan konon katanya bawa plastik. Saya bilang, bawa plastik buat apa gitu? Bawa plastik buat di rumah. La ilaha illallah, saya bilang. Bentar ya, saya mau ke Indomaret Fresh. Kali aja jual. Ya, welcome back. Ternyata nggak jual. Satu perdana Telkomsel ya. Ya, karena gini teman-teman ya. Sinyal Indosat di beberapa ruas di tol Trans Sumatera itu nggak kuat. Malah hilang sinyalnya. Yang kuat itu di Telkomsel memang, tapi ya apa? Ya apa? Ini untuk ngusir kebosanan aja sih sebenarnya. Ya, misalkan. Maaf. Salam. Jadi teman-teman semuanya, sebenarnya bukan masalah. Yang pertama tuh masalah tadi soal kadang-kadang ini kelakuan kawan-kawan ini menjijikan banget. Begitu lihat makanan langsung wah udah barbar lah sudah. Seperti orang yang tidak makan selama berbulan-bulan lamanya. Orang kelaparan, orang yang berminggu-minggu nggak makan, bahkan bukan berminggu-minggu lagi, berbulan-bulan nggak makan. Nah, kadang-kadang seperti orang yang berbulan-bulan nggak makan gitu loh. Ini yang saya jujur agak ya gimana gitu, risih. Ya, welcome back teman-teman. Ya kalau selama seminggu sih 33 15 ya cukup sih. Tapi kan dipakai sepanjang perjalanan nanti untuk yang sinyalnya nggak kuat kan, jadi ya cepat habis itu. Nah itu yang pertama tadi. Kadang-kadang ini kawan-kawan ini, aduh saya ngeri gitu lihatnya. Kalau udah ngeliat makanan tuh takut saya. Iya takut bener. Kenapa takut? Karena ya itulah, udah beralin semua. Pasti udah diincer banyak.
kayak saya aja nggak kebagian tuh, saya sampai beli di luar. Nggak tahu ya teman-teman ini kalau setiap acara yang ada makannya tuh pasti ya langsung war 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 war, war gitu loh. Langsung heboh, langsung gas, wah 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 wah, wah gitu. Ya, sedih lah saya, sedih saya, jujur. Sedih saya, sedih ngelihatnya. Kenapa? Malu-maluin. It's very disgusting. Very very disgusting. Saya. Ya karena orang nggak ngelihat kanan kiri depan belakang, ada yang belum dapat gitu. Saya aja udah, oh ya ini mungkin belum nih orang nih. Lihat gitu. Apalagi kan ini selama puasa ini kan saya nggak pernah makan banyak kan. Kemarin saya makannya kebanyakan, ujungnya apa saya? Mencret. Terlambat saya datang nugas. Ya, makan nasi kotak itu. Banyak kan, ujungnya apa? Mencret. Sakit perut saya. Begitu. Jadi kita tanya dulu. Ya, jadi gitu teman-teman ya. Itu poin yang benar-benar saya tuh, aduh, dalam hati itu cuma bisa ya, saya narik nafas panjang aja udah megep-megep ini rasanya. Jujur ya teman-teman, saya kemarin itu narik nafas panjang aja udah gak sanggup saya. Nah, karena ya gitulah pokoknya lah. Kayak ya gitulah. Nah, kayaknya ya begitulah. Jadi teman-teman semuanya, saya mau ngomong apa lagi ya? Ini yang menjadi concern saya sebenarnya. Ada kalau nggak keputus ini bisa panjang videonya. Karena tadi keputus karena error, jadi ya nggak terlalu panjang sih. Ada 2 bagian. Poinnya tuh ada di sini sebenarnya. Yang menjadi concern saya adalah ketika kemarin mau deket-deket waktu maghrib mau buka puasa, saya bilang saya biasa kan mau azan. Saya habis kasih tahu pengumuman bahwa waktu buka puasanya adalah jam 6 sore lewat 6 menit waktu Indonesia Barat. Kakak saya Novi Bule datang nyamperin saya, udah nggak usah azan, kita ada adu bicara dikit lah. Nggak apa-apa, ini aku udah izin sama Hengki kan, Hengki Waketum Barikada 98 gitu. Ya udah, mau gimana? Kata takut kena tegur kan, gue bilang udah gue yang tanggung jawab gitu. Oke teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi ya paling nanti kita beli yang kopongan aja sih ya. Kita beli yang kopongan aja sih gitu. Ada satu nomor yang saya incer sih, yang belakangnya 1908 tahun apa yang Budi Utomo ya, atau tahun kebangkitan nasional. Setiap tahun kita peringati sebagai Hari Kebangkitan Nasional, berawal dari didirikannya Budi Utomo tanggal 20 Mei 1908. Oke, jadi yang kedua ini gini, lanjut ya. Saya ada sedikit adu argumen dengan Novi Bule kan. Saya bilang, kamu udah gue bilang nggak apa-apa. Tadi bilang ke Benny, aku udah izin sama Hengki gitu. Saya bilang, si Novi Bule kan udah panik gitu. Aku izin aja ya. Nggak apa-apa, aku yang tanggung jawab gitu. Gitu. Saya benar-benar rasa kemarin tuh nggak nyaman karena
Cobalah diteror, dibayangin ketakutan pas memandangkan azan tuh gimana rasanya. Nggak nyaman teman-teman. Jadi kayak seperti dikejar-kejar, apa ya, dikejar maling, ngerti ya? Bukan dikejar maling sih, dikejar begal atau dikejar buaya. Saya kemarin orang saya azan itu nggak nyaman, nggak tahu kenapa, karena biasanya dulu saya azan fine fine aja, nyaman, lega, nggak ada beban. Tapi kalau ini rasanya kok ya gitulah pokoknya lah, campur aduk. Karena ya itu udah ditekan, udah nggak usah azan gitu. Saya bilang bodo amat lah, gue nekat aja lah gitu. Nggak nyaman, tapi gue secara pribadi nggak nyaman. Dah habis itu langsung saya tinggal sholat. Habis sholat pamit udah pulang. Berangkat dari sebenarnya sih jam 7 kurang ya, cuma karena ada insiden di halte Gang Sentiong, ininya baru berangkat itu pas Isya, sampai rumah jam 10. 2,5 sampai 3 jam perjalanan, macet di mana-mana bro. Iya. Jadi saya benar-benar kemarin itu nggak habis pikir loh. Pertama ya masalah gurunda saya, Gus Soleh MZ, tidak dikasih hak untuk bertanya. Ya saya juga sebenarnya marah di situ. Kamu nggak boleh harusnya begitu sama pemuka agama, nggak boleh gitu. Yang kedua ya masalah saya azan ini, saya benar-benar marah banget itu. Saya lampiasi tuh depan Gus Soleh, depan Amang Boru saya, Amang Boru Toba Siaan. Itu. Dan teman-temannya, gue kesel banget itu. Ada teman saya kan, saya ngeluapin juga marah saya. Kalau cuma sekedar azan doang nggak boleh, apa ini? Gitu. Gue apa juga nggak percaya kalau cuma sekedar azan ditegur itu lucu gitu. Makanya sekarang saya tantang ya. Nanti saya bikin deh versi pendeknya di TikTok lah, insya Allah. Kesimpulan, sekarang saya tantang aja, bagaimana kalau teman-teman menunjukkan dalil ya, dalil loh ya, bukan dalih, dalil ya, bukan dalih, dalil yang melarang azan sebagai waktu sholat dikumandangkan di luar dari masjid. Satu. Yang kedua, kalau teman-teman berpandangan azan itu harus dikumandangkan di masjid ya, berarti lomba azan selama ini di tempat selain masjid itu nggak sah dong. Coba pakai dalil, sampaikan ke saya. Pakai dalil, sampaikan ke saya. Nanti saya kasih tunjuk dalil yang lebih sahih dari itu. Dalil yang lebih sahih dari itu yang teman-teman tunjukin. Kita adu dalil aja. Gak usah adu argumen, adu dalil. Nanti saya jelaskan apa maksud dari dalil yang saya bawa. Teman-teman menjelaskan dalil yang teman-teman bawa. Itu aja, simple. Makanya saya bilang ya, saya teman-teman ya, dulu saya orangnya nggak suka azan, tapi begitu saya
azan dan saya nikmati, jadi suka dan senang azan saya sampai hari ini ya. Jadi apa ya, kalau saya dibungkem-bungkem nggak boleh azan itu ngapain, nggak ada guna. Kita temen, masih sama kok, masih sama dalam banyak hal ya, masih sama dalam banyak hal. Cuma mohon maaf, kalau soal Islam saya beda. Kalau dulu mungkin iya saya sama, masih pandangannya moderat, plural, apa, bineka beragam. Kalau sekarang enggak. Pegangan saya apa sekarang? Inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah hanya Islam. Dan di Ali Imran ayat 85. Janganlah, Ali Imran ayat 85 tuh. Dan Ali Imran ayat 100 berapa? 103 ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati kecuali kamu dalam keadaan muslim, mati sebagai muslim. Soal Islam kita berbeda. Saya ke kanan, teman-teman mungkin masih agak ke, hampir aja saya lupa dimatiin, takut kena copyright saya tuh. Saya ke ini dulu ya, cari-cari ada jual kopi perdana nggak? Oke teman-teman, pencarian selesai. Kuotanya paling mahal dari Telkomsel yang ada di Indomaret itu 200.000, mahal ya. Jadi apa ya, ya itu makanya, jadi tolong sampaikan dalil ke saya. Mana dalil yang melarang saya mengumandangkan azan sebagai waktu sholat di luar masjid? Sampaikan ke saya. Nanti saya akan sampaikan dalil yang saya bawa. Nanti saya jelaskan maksud dalil yang saya bawa. Oke? Nah, kalau memang ada dalilnya, sampaikan ke saya, karena saya akan bawa dalil juga. Ya, mending gitu aja. Daripada sibuk adu argumen, mending adu dalil. Nanti saya jelaskan dalil. Karena saya capek. Mau azan saja dilarang. Dalam hati somarah. Dalam hati kita somarah, tahu? Hah? Dalam hati kita mau azan, ngana larang-larang, marahlah kita jo. So puasa seharian, so puasa dari pagi sampai sore, ngana larang-larang kita azan. Ya, bagaimana kita tak marah jo? Pikirlah, ya, pikir. Yang namanya azan, teman, itu kan syiar ya. Itu kan syiar untuk memberitahukan bahwa yang namanya waktu sholat itu sudah masuk, ya kan? Apalagi bulan Ramadan, bulan puasa. Tak, dikit lagi teman-teman, udah mau sampai masjid, mau jumatan, takut dengan copyright. Tahun 2018 saja saya buka puasa bersama juga di Aktivis 98. Waktu itu ada kawan saya, Bung Faisal Asegaf. Nggak dilarang saya azan, malah dipersilahkan. Ini kenapa malah dilarang-larang? Lucu kali.
Iya. Alasannya takut ganggu ini, pret, saya bilang. Takut ganggu ini, apa? Takut ditegur, takut ganggu ini, pret, saya bilang. Kamu itu takut sama Allah apa takut sama orang sih? Ya. Kalau takut sama orang mah murtad aja. Sana ikut ajaran pagan apa tuh Yunani ada musik ya. Kalau takut sama orang mah sana tuh sembah ajaran pagan Yunani kuno sana. Ya. Ajaran pagan Helenik kuno tuh sana. Ya. Cuma gara-gara takut ditegur lah, takut gangguin lah, apa segala macam, pet, saya bilang. Ini maaf ya saya sampai meledak banget nih. Ya, maaf nih. Astagfirullah. Iya karena saya kesel teman-teman. Jujur kesel saya. Sangat amat kesel gitu. Tapi ya udah, itu udah kejadian kemarin, saya memilih untuk memaafkan aja. Karena kalau dibawa ribut-ribut juga nggak bakal ada gunanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.